Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 2. Kita masih di tema 3 tugasku sehari-hari. Sudah masuk ke minggu keempat, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan membahas dua hal. Yang pertama, Ibu Guru akan memberikan pengertian tentang manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian, Guru akan memberikan contoh bagaimana sikap kita sebagai makhluk sosial. Mari kita lihat pengertian dari makhluk sosial itu apa? Manusia disebut makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain. Tentu ya nak, kita tidak akan mungkin bisa hidup jika kita tidak memiliki teman. Kalau di sekolah kita tidak akan bahagia, kita tidak akan merasakan bahwa kita berharga. Kita juga memerlukan keluarga di rumah. Yang jelas, kita makhluk sosial memerlukan orang lain ya. Kemudian sikap baik apa yang harus dilakukan sebagai makhluk sosial? Supaya lebih menarik, Ibu Guru akan memberikan contoh sikap baik apa yang harus dimiliki sebagai makhluk sosial. Akan diberikan sebuah dongeng. Simak baik-baik ya dongengnya. Si Ulat dan Si Semut oleh Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel, nyam nyam nyam, pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Ada apa ya mereka kaget? Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada juga yang mau makan apel ini. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat diam berpikir. Kemudian, aku ada ide.
ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat beraksi. Semut berdiri di atas punggung si ulat. Mereka tampak seperti hewan baru yang sangat mengerikan. Anak itu ketakutan. Tolong, 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 ada hewan mengerikan. Kemudian anak itu tidak jadi memakan buah apel. Anak itu lari sekencang mungkin. Nah, itulah nak cerita tentang si ulat dan si apel. Awal mula si ulat dan si apel berkelahi memperebutkan satu buah apel itu. Tapi ide dari semut, mereka lalu bekerja sama untuk menyelamatkan apel itu agar tidak dimakan oleh anak tadi. Bagaimana? Setelah menyimak dongeng ini, sikap baik apa yang bisa disimpulkan oleh anak-anak dan harus dilakukan sebagai makhluk sosial? Baiklah, setelah anak-anak menyimak dongeng antara si ulat dan si semut, maka ibu guru simpulkan, sebagai makhluk sosial, sikap baik yang harus kita lakukan dari contoh dongeng si ulat dan si semut yaitu 1. Tolong menolong. 2. Bekerja sama. 3. Toleransi atau saling menghargai. Jadi, dari dongeng si ulat dan si semut, jika mereka tidak tolong-menolong, maka yang mendapatkan apel adalah anak laki-laki. Kemudian, mereka juga berhasil menyelamatkan apel mereka karena mereka bekerja sama. Dan tentunya, setelah mereka mendapatkan apel tersebut, mereka harus memiliki sikap toleransi atau saling menghargai. Itulah sayang, hikmah yang dapat kita ambil dari dongeng si ulat dan si semut untuk kita terapkan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya sayang, ingat ya, selain ada sikap baik yang harus kita tiru, ada sikap tidak baik yang harus kita hindari. Apa contohnya? Mari kita simak pada dongeng berikut ini. Gagak sang pembohong. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak, membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya orang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai, burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Kami sedih sekali.
Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau cari makan, dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal, aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, ia tidak memperdulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai, burung pipit. Aku sangat kasihan melihat kalian. Aku tahu siapa pelakunya. Ia adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri loh. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku, burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terulang lagi. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo kumpulkan getah sebanyak-banyaknya, lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong untuk melaksanakan rencana mereka. Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hai, lihat, gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik pipit. Belum sampai gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelan dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cicak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian. Baiklah, tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Terima kasih, burung pipit. Demikian dongeng Gagak Sang Pembohong. Meskipun Gagak telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya, tapi hikmah yang bisa kita ambil dari dongeng Gagak Sang Pembohong adalah sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Mengapa? Karena dengan berbohong, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Bersikaplah jujur dimanapun kalian berada. Karena salah satu
satu kunci keberhasilan anak-anak harus memiliki sikap yang jujur. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak semakin pandai.